tinggal langsung nyengir, udah kayak kunyuk kena terasi. Coba itu, jalan kaki jalannya licin, pulang metik buni, lelaki nggak pakai cincin, biasanya takut sama bini.
ke kampung Dukuh membeli garam, sampai di rumah malah diaurin. Wasilah subuh di tanggal 1 Muharram dengan penceramahnya Kiai Haji Rizky Zulkarnain. Kalau kurang sedap tambahin garam. Makan ketupat, lauknya ikan. Kami rindu tausiah di bulan Muharram. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hijriyata bidayata tarikhil Islam وجعل المحرم أول شهور العام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه الذين كانوا بالبحر كالأعلام أما بعد Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, pengurus wilayah setempat beserta jajarannya, ketua masjid, ketua musholah, ketua majlis taklim beserta jamaahnya, jamaah wasilah subuh Masjid Jami Al Barakah, aba wal ummahat, ikhwan wal akhwat, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kita muliakan guru kita As-Sayyid Abdul Majid Ahmad Syata razaqahullahul fatha wal barakah bisukuni wal harakah, ketua DKM Masjid Jami Al Barakah, Bapak Ustadz Haji DJ Nahrawi, yang mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat. Yang kita muliakan juga ketua wasilah subuh beserta jajarannya, Al-Ustadz Akhina Ahmad Firmansyah, Ahmad Firmansyah S, Ahmad Firmansyah MSI singkatan masih satu istri, beserta para tokoh lainnya yang mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur, sehat afiat, sehingga lebih banyak lagi kontribusi besar yang beliau-beliau berikan buat Islam dan muslimin. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita bersama para alim ulama, para guru kita semua bisa ketularan
istiqomah mereka dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara subuh kita pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini sungguh sangat sehat sekali. Bukan hanya tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan juga anak-anak muda, bahkan ada ibu-ibu yang ada di pojok sebelah kiri. Romananya saya lihat yang mudaan langkah ini ayam diam semua ini. Ya, sebelah kiri ibu-ibu masuk dalam komunitas Jambu Batu. Ada Jambu Batu itu komunitas janda anak satu. Ada lagi namanya Jambu Air. Janda. Ya, janda udah pada melewer. Ada lagi janda komunitas Jambu Klutuk. Janda kalau ngaji bawaannya ngantuk. Ada lagi Jambu Biji. Janda pengen umrah sama haji. Mudah-mudahan janda yang pada hadir Allah berikan panjang umur, sehat ya, punya anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa dengan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Tentunya di tahun baru ini, sebagaimana sambutan yang tadi kita dengar dari DKM Masjid, kita kumpul di sini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar kita kepada Allah taala, kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita baik zahir batin ataupun juga kualitas iman ibadah kita makin bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik manusia yang diberikan panjang umur dan juga bagus amal ibadahnya. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita di tahun baru lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Sampai diriwayatin di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ini ada beberapa kelompok burung yang lagi terbang. Begitu dia terbang tengah-ngari, panas jentrek, uang-uang yang kira-kira pantas nenek-nenek jemur opak sama ronggina. Ini burung begitu dia terbang, romananya aus, apa ngonggor banget. Singkat cerita, dia nebak di sebuah pohon yang dekat dengan sebuah sungai. Dari jauh dia melihat air, sehingga sungai dia kagak jadi. Di situ dia lihat ada aki-aki bongkok jalan pakai tongkat, kondisi bongkok, giginya metik, giginya kagak, rambutnya udah putih kayak soun. Ini burung kagak jadi. Dia pengen turun di sungai kagak jadi, ngelihat ada aki-aki. Takut-takut kalau nih aki-aki membahayakan keselamatan si burung ini. Tuh aki-aki bawa tongkat. Cuman ini burung sangka baik dan juga dia udah kehausan. Namanya aki-aki pasti nih orang baik. Orang udah jalannya bongkok, rambutnya putih, jenggotan lagi. Pasti nih aki-aki orang baik. Begitu burung itu nebak di pinggiran sungai, dia minum. Ternyata si kakek ini melemparkan tongkat sehingga mengenai pala si burung yang mengakibatkan mata burung itu copot.
Begitu copot tuh mata burung, dia terbang sekencang-kencangnya. Dia minta ditegakkan keadilan oleh seorang nabi yang ada pada zaman itu, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia ngadu, ya Nabi Allah, tegakkan keadilan. Saya tadinya udah sangka baik tuh sama aki-aki. Ternyata saya salah tebak. Saya kata orang itu udah bongkok, makin tua makin baik kali. Ternyata tuh aki-aki lagunya makin bejat. Aneh ketepu 2 rakaat. Aneh udah sangka baik, tahu-tahunya dia jahat. Nih mata aneh apa copot gara-gara dia. Gua kata tuh aki-aki orang baik, kata orang kampung saya, tahu-taunya bajidur. Tuh aki-aki. Kata Nabi Sulaiman, di mana tuh aki-aki? Barangkali masih ada di sungai. Begitu dicari, ketangkap tuh aki-aki. Ini dia orangnya, dia. Kata Nabi Sulaiman, ya udah kalau emang ente nuntut keadilan, aneh tegakin hukum kisos. Karena emang mata ente yang apa dikejar copot, dilempar tongkatnya dia, maka akan qafatu ainaihi, saya bakal congkel dia punya mata. Al-Gojo congkel matanya karena dia udah bikin mata burung ini congkel, mata burung ini copot. Begitu dipanggil Al-Gojo pengen dieksekusi tuh aki-aki, ini burung teriak, ya Nabi Allah, jangan dihukum aki-aki itu, jangan dicongkel matanya. Nabi Sulaiman nanya, kan hukuman yang setimpal mata dibalas mata dalam kisos. Kata nih burung, jangan matanya, karena matanya bukan yang bikin saya terluka. Habis bagaimana dong? Saya kan ketepu sama dia. Cukup hukumannya, botakin palanya, habisin jenggotnya, karena palanya yang ubanan, karena jenggotnya yang apa nyengser. Itulah yang bikin saya ketepu. Gua kata udah bongkok, udah rambut ubanan, jenggot dan apa nyengser. Manusia makin baik kali, supaya jangan ada lagi orang yang ketepu dengan ubannya, supaya jangan ada lagi orang yang ketepu sama jenggotnya. Maka jenggot dan ubananlah yang perlu dicukur, grepesin, bontakin semuanya, supaya jangan ada lagi yang ketipu. Ini kisah menceritakan bahwa masih banyak manusia yang umurnya makin banyak, yang juga kondisi fisiknya makin lemah, ternyata bukan makin banyak kebaikannya. Masih banyak gak aki-aki yang main demen main judi? Masih banyak gak aki-aki yang mau gak ke masjid? Masih banyak gak aki-aki yang belum bisa baca Quran? Masih banyak gak aki-aki yang kalau dangdutan paling depan nama nyawer? Kisah ini walaupun sebuah cerita yang diriwayatin belum ada sanadnya, tapi yang namanya cerita itu yang penting kita ambil hikmahnya. Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi radhiyallahu an dalam kitab Al-Biyatus Sirah mengatakan, wal ya'lamil talibu anna sirah tajma'u ma sahha wa ma qad unkira. Yang namanya sejarah, para penuntut ilmu kudu tahu ada ya sejarah atau kisah yang sahih dengan sanad dan benar kejadiannya, dan juga ada yang tidak memiliki sanad yang valid. Tapi intinya kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan kita ini termasuk orang yang diberikan panjang umur, makin tua tapi makin bejat akhlak kita, makin jauh dari ibadah dan kebaikan. Na'udzubillah. Inilah yang kita harapkan, bukan hanya kondisi fisik kita, bukan hanya kondisi ekonomi kita, tapi kita minta kondisi batiniah kita. Waridatul qulub, sifat sabar makin banyak, zuhud makin banyak,
iman yang makin berkualitas. Inilah makna daripada hijrah, pindah dari sesuatu yang kagak baik pindah ke yang baik, dari yang baik kita tingkatkan kepada yang lebih baik. Inilah termasuk juga doa yang dibaca selalu oleh seorang wali besar yang namanya Al-Imam Ibrahim bin Adham. Dalam doanya beliau berkata, Allahumma nqulna min dhullil maksiyati ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkanlah diriku dari hinanya menyebur di kubangan maksiat, pindahkanlah kami kepada kemuliaan taat. Ini makna hijrah sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah sejati adalah orang yang mampu menjauhkan dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih doyan sama maksiat, kalau kita belum bisa memperbaiki diri kita, berarti kita bukan orang yang hijrah sebagaimana disinyalir dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bulan Muharram ini para jemaah sekalian, sesuai tema yang diberikan adalah kita merajut ukhuwah. Banyak rongrongan yang Allah jadikan ujian di negeri kita ini. Salah satunya adalah yang tadi udah disebutin oleh ketua DKM kita. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berjamaah ke masjid, hadirnya kita di majelis ilmu, inilah menjadi wasilah untuk terikatnya ukhuwah di antara kita sesama muslim, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah, dan ukhuwah iman, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah kita bisa jalin karena sering ketemu, sering kumpul di masjid, sholat jamaah, kumpul di pengajian. Ini menjadi wasilah yang paling sakti agar masing-masing di antara kita kalau sering salaman, al-musafahatu tudhibul ghillah. Orang kalau sering salaman sifat dengki pada hilang, rontok. Orang kalau sering ketemu itu dapat menghilangkan suhuzon. Jangan kata tetangga, jangan kata yang beda rumah, yang sekandung dibianakin satu perut. Kalau durasi ketemunya terlalu jauh, kalau jarang silaturahim, itu bakal timbul gesekan-gesekan, utamanya yang namanya suhuzon. Makanya silaturahim, saling ketemu, saling mengunjungi, apalagi sering ketemunya di masjid, di majelis taklim, ini menjadi media untuk lebih lagi mengeratkan ukhuwah. Karena dengan ukhuwah inilah kita bisa kuat. Dan ukhuwah ini dididik di masjid. Bayangin begitu Nabi hijrah ke Madinah, apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan? Bangun masjid. Habis bangun masjid apa? Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Tuh kontribusi Rasulullah SAW. Islam sampai besar seperti zaman kita yang kita rasakan ini tersebar di berbagai antero dunia karena perjuangan Rasulullah SAW hijrah, berhasil mempersatukan para sahabat muhajirin dan ansor yang akhirnya mereka lah melanjutkan dakwah, mengamalkan akhlak-akhlak mulia dan menyebarkan ilmu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berjamaah kita bisa kuat. Sampai dalam ayat Al-Quran terdapat sir, rahasia daripada jamaah.
Bagaimana kita dididik berjamaah, sholat jamaah, ikutin imam. Yang bacaannya kurang bagus, kalau imamnya dipilih yang bagus bacaannya, kan begitu. Anturan separuh usuk jadi usuk kalau di imam. Kalau sembahyang sendiri kan kita pengennya tegere-gere aja, terburu-buru aja. Ini ada RT sembahyangnya di rumah mulu. Ada orang kontrakan pengen selamatan, dia datang habis asar ke rumah RT. RT-nya lagi sholat di rumah, sembahyang sendiri, itu RT kagak mau ke masjid. Bininya dikatakin ini sama yang mengundang, Bu Haji, Bu RT, saya datang kemari mau undang selamatan ntar habis maghrib. Lah Pak RT-nya lagi di dalam, lagi mandi, paling udah sholat, udah dah saya buru-buru gitu. Emang RT sembahyangnya kagak ke musola, kagak ke masjid, begitu sembahyang maghrib dia jalan aja. Padahal bininya kagak ngomong, ya enggak? Padahal bininya kagak ngomong, kelupaan bininya. Iya, dikata gitu. Begitu ditanya, Bang, emang mau kemana? Tadi gua lagi sembahyang dengar ada yang mau ngundang. Jadi lagi sembahyang tadi dengar. Bininya kagak ngomong. Itu dia sembahyang di rumah banyak banget, apalagi di rumah kita, Pak. Bocah pada bercanda, berisik, ya kagak. Sembahyang kalau di masjid kan kipas anginnya, AC-nya udah kita nyaman. Sembahyang kalau di rumah bocah kita pada kencing, kita kagak tahu. Bini kita beres apa kaki itu ngurusin bersihin najis. Ini buktinya sembahyang jamaah mendidik kita buat kita bersatu. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah ceritain, Pak, ada dua nabi yang Allah sebut dapat ujian berat. Yang pertama Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dapat ujian ilmu. Nabi Musa dibilangin sama Allah, ya Musa, ente baru tahu ilmu tuh ilmu yang zahir, ada ilmu batin yang ente kagak tahu. Kata Nabi Musa, ya Allah, sama siapa itu saya bisa pelajari ilmu batin? Oh, saya punya hamba yang namanya Khadir. Cari tuh dia. Akhirnya Nabi Musa cari. Begitu nemu, singkat cerita, Nabi Allah Khadir memberikan syarat, kalau mau belajar sama aneh jangan banyak omong, itu doang. Kalau ente belajar sama aneh jangan banyak nanya apa yang ente lihat kerjaan aneh. Apa jawaban Nabi Musa? Satajiduni insyaallahu sabira. Nabi Musa jawab begitu. Ada lagi Nabi yang Allah uji. Ujiannya adalah anak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu Nabi Allah Ibrahim mimpi nyembelih anaknya, disampaikan nama anaknya. Apa jawaban Nabi Allah Ismail? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa bedanya dari dua jawaban Nabi mulia? Nabi Musa dapat amanah suruh nyari orang yang punya ilmu batin, dia jawab, nyanggupin syarat belajar sama tuh ahli batin. Satajiduni insyaallahu sabira. Mudah-mudahan dengan izin Allah engkau dapati aku sebagai orang sabar. Nabi Musa jawab pakai bentuk mufrad, pakai bentuk sendiri. Apa yang terjadi? Nabi Musa gagal dalam menuntut ilmu batin bersama Sayyiduna Khadir. Sedangkan Nabi Allah Ismail jawabnya apa? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan dengan izin Allah kau dapati aku, wahai ayahku, saya ini bagian orang yang sabar. Nabi Ismail jawabnya pakai bentuk jamak, sigot rame-rame. Akhirnya bagaimana endingnya? Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim berhasil dalam ujian. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam kitab tafsirnya, inilah rahasia berjamaah. Nabi Musa gagal dalam ujian. Kenapa?
Nabi Musa jawabnya dengan bentuk mufrad, dengan bentuk sendiri. Nabi Musa nggak ngajak yang lain doa. Tapi Nabi Allah Ismail, keluarga Nabi Allah Ibrahim berhasil dalam ujian. Kenapa? Menjawabnya dalam bentuk jamaah. Ini dalam Quran ada isyarat. Kalau kita bersatu, kalau kita ukhuwah, kita jaga, baik di keluarga, baik ring selanjutnya di masyarakat, baik ring selanjutnya dalam negara, semua bisa kita wujudkan persatuan dan kesatuan itu manakala kita bisa jaga ukhuwah di antara kita. Enggak ada hubungan yang baik dalam hal apapun, mau keluarga, bertetangga, paguyuban, masyarakat, negara, berbangsa, enggak bakalan tercipta hubungan yang baik kalau masing-masing jauh dari aturan Allah dan Rasulnya. Ini intinya. Kita bisa bersatu kalau masing-masing di antara kita jalanin perintah Allah dan Rasulnya. Karena enggak ada solusi yang terbaik di alam ini melainkan kita mengamalkan aturan Allah dan Rasulnya dalam hidup kita. Enggak ada musibah, enggak ada petaka, enggak ada kegalauan, enggak ada hidup bete, melainkan sebabnya kita jauh dari aturan Allah dan Rasulnya. Orang kalau udah jauh dari Quran, hidup berkeluarga ribut mulu, betul? Betul? Orang kalau dia ngamalin aturan Allah, sholat wajib dia jalanin, yang sunnah dia tambahin, puasa wajib dijalanin, yang sunnah dia tambahin, maksiat dia jauhin, maka Allah Ta'ala janjikan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan harmonis akan Allah berikan kepada orang yang beriman, beramal soleh, terciptanya ukhuwah yang baik, hubungan harmonis di keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara, dengan sebab kita punya hubungan baik kepada Allah dalam mengamalkan segala bentuk macam perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, orang kalau ngamalin perintah Allah dan Rasulnya, biar kata punya bini 3, insya Allah hidupnya akur, betul? Tapi orang punya bini 1, kagak ngamalin perintah agama, rusak hidupnya, ribut mulu, betotakan mulu. Yang kata orang Betawi, pohon buni dimakan kutu, rujak bebek enak banget. Punya bini cuma 1, kalau ngambek gede banget. Ya enggak? Gede banget. Ini ada kiai bininya 3, ngamalin perintah Allah dan Rasulnya, hidupnya tenang. Makanya bapak-bapak saya mau tanya, enakan bininya 3 akur apa bini atur ribut mulu? Ini diriwayatin ada kiai Pak. Ini kiai bininya 3, itu bininya hafizah semua, hafal Quran semua. Bukan sekedar hafal, bukan sekedar berilmu, diamalin. Kadang-kadang kan perempuan ngaji, rajin kemana-mana, cuman kalau melaki ngelawan begitu bukan gak? Iya. Nih buat ibu-ibu kita, biar kata sholat rajin tuh jidat sampai pada karatan, dengkul sampai pada sengkleh. Tapi kalau kita durhaka sama laki kita, kagak taat sama laki kita, punya interaksi yang buruk sama suami kita, maka ibadah kita bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngomong kagak ada enak-enaknya, ini juga karena jauh dari panduan agama. Itu bini kalau ngomong emang dasar kagak ngaji, tawanya ngaji kagak dipakai, asal ngomong sama laki udah kagak ada enak-enaknya. Bang, gua mau belanja, ekono pakaian gua lagi jemur, gerimis nih, lagi musim gerimis, ntar lo angkat.
kain-kain, celana panjang, kudungan, sempak, utang. Ntar lu ke warung beliin gua nasi uduk. Jangan pakai semur jengkol, gua mau jalan-jalan ke mulut gua bau. Abis beli nasi uduk, lu beliin gua pulsa. Sebab paket internet gua mau habis. Ono nasi gua lagi akonin buat makan siang, ntar lo angkat. Jangan main angkat-angkat aja. Pertama langsungnya dulu tuh, tutupnya lu angkat, lu tepok-tepok 3 kali. Kalau nasinya masih lengket itu belum makan, namanya kurang hias. Ono ayam jago kita kemarin keserempet KWK, kakinya sengklek. Ntar lu ambil jahe, lu keprok tuh jahe. Begitu lu keprok, lu ambil bujur, lu bubet lu kakinya yang sengklek. Emang perempuan lagi dipakai. Ini kiai, bininya 3 hafizah, ngamalin agamanya bagus, taat sama laki. Apa yang terjadi pada ini kiai pulang umroh? Begitu pulang umroh, 3 bininya masing-masing jemput dia mapagin di Bandara Suta. Ya enggak? Bininya 3, orang kalau bininya 3 ngagul mulu dah. Ya enggak? Iya, yang cakep buat kondangan, yang jelek buat takziah. Copet. Ini kiai pulang 3 bininya mapagin dia. Bini tua, bini muda, bini tengah-tengah kumpul nanya pada masing-masing ngomong, abang Naiki entah malam mau inap di anak. Mau inap di anak, una-una itu aja lah bawah. Karena lakinya kiai ulama nggak mau pakai hawa nafsu jawabnya. Nggak mau. Kalau pakai hawa nafsu ribut, berantem. Karena lakinya kiai, dia ngasih jawaban yang bijak. Apa kata lakinya? Ini ente bertiga kan hafizah. Untuk jawab nanti malam saya nginep di mana, saya pengen bikin sayembara buat kalian bertiga. Siapa di antara kalian yang baca ayat Quran menyentuh hati saya, maka dialah yang bakal saya inepin rumahnya. Langsung bini tua nyodok duluan. Ini pertama. As-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. As-sabiquna as-sabiqun ini bini paling tua nyebutin ada kelompok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada umat Nabi yang kategori kelompoknya disebut as-sabiqun as-sabiqun, yang paling dulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka inilah yang dapat prioritas diduluin masuk surga. Itu bini pertama baca ayat itu karena korelasi sama dia. Bini pertama, bini paling dulu, makanya dia baca ayat as-sabiqun as-sabiqun. Ada kelompok yang paling dulu. Secara ironi, bininya pengen lakinya milih bini yang paling dulu. Lakinya kiai, Pak, cuman manggut doang, wele. Bini tengah-tengah kagak mau kalah. Dia baca, dia cari, orang hafal Quran udah nemu aja. Dia baca ayat hafizu 'ala salati was salatil wusta wa qin. Hafizu 'ala salawat, jagain salat zuhur, asar, jagain yang 5, jangan sampai towong, jangan sampai ditinggal. Wassalatil wusta, dan utamanya jagain sholat yang ada di tengah-tengah. Dia cari Al-Quran yang ngomongin tengah-tengah, nemu aja ada tuh buntirannya. Orang hafizah, lakinya paham bininya baca ayat itu, lakinya langsung ketawa.
udah kayak burung bangun nelen pancing. Ya, bini ketiga, bini bontot kagak mau ngalah. Dia cari ayat Quran yang sesuai sama dia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ada kehidupan terakhir. Orang bini bontot. Ada kehidupan terakhir, yaitu kehidupan yang paling utama, kehidupan hakiki, kehidupan yang sebenarnya namanya akhirat. Dan kehidupan inilah kehidupan yang kekal. Wah, lakinya langsung nyengir, udah kayak kunyuk kena terasi. Coba itu. Lakinya udah dengerin, tiga-tiganya baca ayat, tiga-tiganya nanya, abang ngaji, yang menang siapa? Apa kata lakinya? Baiklah, baiklah, baiklah. Dari 3 ayat yang ente pada baca, yang menang adalah bini terakhir. Yang 2 pada guntang, kasak usuk. Nanya dan yang berdua, Bang Haji, ngapa bini ketiga yang menang? Apa jawaban lagi? Bini ketiga baca ayat tentang akhirat. Kalau udah ngomongin akhirat, yang lain kalah tua semua. Ribut apa kagak? Agak. Orang kan yang rumah tangganya betotakan ribut dulu ngapa dah? Kagak make aturan agama. Mentang-mentang bininya 2, bini muda mulu. Bini tua ditinggal lagi gunting, udah 8 bulan ditinggal tuh bini tua habis gusuran. Lakinya gusuran Pertamina di Cikarang. Bini tua lagi gunting, dia kawin lagi sama bini muda. Bini tua kagak ditengok-tengok. Begitu 8 tahun duitnya habis. Nah, kalau bini muda duitnya kagak ada. Laki duitnya udah kagak ada. Udah kagak ngurusin. Itu laki udah kena diabetes, udah gempor. Bini muda kagak mau ngurusin. Akhirnya nih orang nyesel. Jangan-jangan gua kualat nih sama bini tua. Makanya bini tua jangan diapa-apain. Biar kata bini kita nambah, yang tua jangan dicerain, keramat itu. Ini aki-aki nyesel. 8 tahun dia tinggal bini tuanya. Udah gempor jalan, udah sengklek, dia pulang ke rumah bini tua, masih ingat rumahnya. Begitu dia jalan miring udah kayak yuyu. Rambang. Emang ditinggal bininya bunting. 8 bulan buntingnya. 8 tahun ditinggal. Lah kan anaknya udah gede tuh, anak kagak kenal gagak. Anaknya lagi main. Ngelihat ada orang merambat kencing lagi di tembok. Itu bocah teriak, "Ma, ada orang gila." Emaknya keluar, "Mana Din? Itu Ma." Lihat. Ya Allah Din, itu bukan orang gila, itu gabalu. Karena dia berpoligami, jalanin itu kagak pakai aturan Allah. Jadi rusak. Pokoknya mau hidup mau bagaimanapun, berkeluarga kalau kita jalanin aturan Allah dan Rasulnya, maka Allah janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, akur semuanya. Pokoknya intinya bagaimana kita berukhuwah. Ya udah, masing-masing di antara kita ngamalin aturan Allah dan Rasulnya. Itu dua mudah. Supaya kita tahu bagaimana itu hukum Allah, jalanin agama yang benar. Kita deketin para ulama, kita hadiri majlis-majlis ilmu, insya Allah semuanya rapi. Pokoknya kalau jauh dari nilai-nilai agama, hidupnya rusak, ribut, mulu gak bakalan terjadi ukhuwah.
Ini ada laki bini, lakinya kagak ibadah, bininya kagak ibadah. Ketotakanmu tiap hari udah kayak Tom and Jerry. Dua-duanya gak ibadah, nggak bisa aku. Ini laki orang apa ya, Bu? Orang kalau jauh sama zikrullah, orang kalau jauh sama ayat-ayat Quran, orang kalau mukanya jarang melihat mushaf, orang kalau anggota badannya jauh sama wudu, orang kalau fisiknya ogah sama sujud. Wah, itu setan udah bikin umbul-umbul di dalam hati kita. Kalau udah setan bikin umbul-umbul dalam hati kita, dia udah bisa jerumusin. Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu walladziina hum mu'ridun. Setan hanya punya kekuatan, setan hanya bisa jerumusin manusia. Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu. Orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum mu'ridun, orang yang berpaling dari ajaran Allah dan Rasul. Ini udah janji Allah. Kalau kita ogah sama ibadah, ogah ke masjid, ogah zikrullah, maka setan mudah jerumusin hati kita. Makanya nggak ada yang benar kita kerja. Orang kalau jauh dari zikir, penggedegan, ya nggak? Sama yang mudahan gedeg, wah, itu jauh dari zikir. Asal diganti jadi imam yang mudahan walad dolib, wah, itu masih banyak hati-hati yang pada begitu. Yang hatinya kagak ikhlas semua redanya. Berarti zikir yang dia baca belum mampu ngilangin sifat gedeg. Zikir yang dia baca cuma formalitas, laksana tubuh nggak ada ruhnya, zikirnya nggak ada ruhnya. Para jamaah sekalian, ini lakinya jauh sama ibadah, ini laki nggak ibadah, zikrullah kagak, ngaji kagak, bayar kagak, boleh jadi penggedegan, cepat emosi, cepat gampang tersinggung. Orang kalau gampang tersinggung jauh sama zikir, ya enggak, perasaannya sensitif, buat kayak kulit patah kan boleh digaruk dikit mau jadi korek. Nauzubillah, ini jauh dari zikrullah. Ini lakinya lagi bikin jalan, lagi musim hujan. Bininya pulang dari pasar. Begitu bininya pulang nanya baik-baik sama lakinya, bang lagi ngapain? Emang laki gak ibadah, emosi, bikin mata lu kendor. Emang lo kagak lihat gua lagi ngapain? Gua lagi bikin jalan. Bininya emang kolokan, nanya lagi, bang emang jalan bakal apaan sih bang? Lakinya nambah kesel, bakal nangkep ikan lah, masa nangkep lu. Wah, sama bini jangan galak kita pak. Ya enggak, bini kita udah memberikan perhatian sama kita, ngurusin anak kita, makanya kita kudu lembut sama bini. Bini udah ngorbanin apa aja sama kita. Kita mau makan pagi-pagi nasi uduk disiapin, mau ngopi dibikinin, mau minum susu diseduhin, mau makan mangga dikupasin, makan jeruk tinggal dibelain. Malam-malam kita pulang maulidan hujan ngerias, kita pulang begini lagi ngeringkuk kayak wow. Yeah. Itu bini kita jangan begitu-gitu amat. Emang lagi-lagi jawab ibadah, jadinya dampaknya seperti itu. Bininya nanya lagi, bang emang kalau jala dapat ikan apa? Bininya, lakinya makin sebel. Lebih banyak lah, gabus, kocolan, buat kirim, botok, buat sepan siung, sepan tompel, julung-julung, kiwi-kiwi, ular kabut. Bininya nanya lagi, bang kalau dapat ikan gabus mau diapain? Lakinya nambah sewot, gua mau pecah. Lehernya keluar semua kurang. Kata bininya, bang jangan dipecah mulu apa bang, kali-kali dipinang. Kagak, gua mau pecah bang, sekali-kali dipinang gua mau pecah bang, dipinang aja gua mau pecah, kagak ngerti lo turunan Abu Jahal lo. Emosi tuh.
saking emosinya lakinya main tangan diket red muka bininya pakai batu cincin, giginya rontok 3. Oh. Jadi jangan bikin sepele urusan keluarga. Kalau kita jauh dari aturan Allah kagak ibadah. Jadi begitu dikepret giginya rontok 3. Itu bini nangis pulang ngadu membawa di jalanan, orang kontrakan pada lihat mau ada kata ribut mulu sama lakinya. Begitu nyampe rumah bapaknya kaget lihat anak nangis. Bapaknya nanya, ngapa pulang sambil nangis? Oh, abang ngaji, ngapa dia? Ikannya pengennya dipecah. Terus saya pengennya dipindong, dia marah-marah, dikeplet, saya pakai batu cincin, gigi saya rontok 3. Bapaknya nanya, emang ikan dari mana? Bininya nyaut, lo belum nyari. Kecoba itu. Ikannya belum ada, jalannya belum jadi, udah sengketa. Gara-gara apa? Dua-duanya bejat, laki kagak ibadah, bini kagak gaya. Dikepet pakai batu cincin. Waduh, buat batu cincin. Karena orang Betawi pakai demen buat batu cincin ya. Kiai-kiai kita itu demen buat sama batu cincin. Mualim Sapi Hazami Allah yarhamu, begitu dia dekat dengan musnid dunia Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, Mualim Sapi Hazami ngasih batu cincin sekaleng susuk. Demen banget Syekh Yasin Al-Padani pakai batu cincin. Apalagi orang Betawi emang dari dulu pakai batu cincin. Makanya ada pantunnya, jalan kaki jalannya licin, pulang-pulang lewat sawah, lelaki kagak pakai cincin kayaknya kurang wibawa. Jalan kaki jalannya licin, pulang-pulang metik buni, lelaki nggak pakai cincin biasanya takut sama bini. Guru kita pakai batu akik Yaman. Akik Yaman itu satu-satunya batu di alam dunia ini yang Allah ciptain buat keluarga Rasulullah. Masalah pakai batu, Nabi pakai batu apa? Enggak ada riwayat yang sahih. Al-Imam Ad-Dahabi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibn Jauzi, enggak ada riwayat yang sahih nyebutin Nabi pakai batu apa. Tapi banyak riwayat keturunan Rasulullah pakai batu apa itu dinisbahkan kepada keluarga Rasulullah Ahlul Bait. Satu batu yang Allah ciptain di alam ini buat keluarga Rasulullah adalah akik Yaman. Sampai dalam sebuah makalah Al-Imam Muhammad Murtadha mengatakan man ya'taqidul wala'a li Haidarin wa yuhibbu li ali Muhammadin tahqiqa falyalbasil hajar al-aqiqa fa innahu hajarun li ali Muhammadin mahluqa. Man ya'taqidul wala'a li Haidarin, siapa yang yakin Sayyidina Ali sebagai pemimpin, wa yuhibbu li ali Muhammadin tahqiqa, dan dia cinta kepada keluarga Rasulullah dalam cinta yang sebenarnya, falyalbasil hajar al-aqiqa fa innahu, maka hendaklah dia pakai batu yang namanya akik Yaman, fa innahu hajarun li ali Muhammadin mahluqa, satu-satunya batu yang Allah ciptain di alam ini buat keluarga Rasulullah. Orang kalau pakai akik Yaman perasaannya lembut, adem bawaannya. Tuh akik Yaman padilannya itu. Makanya ada Khalifah Al-Mansur diriwayatin begitu dia jalan di pasar dia jadi ngomong buat cincin. Coba tanya dikit. Dia lewat di pasar ada orang digebugin. Begitu digebugin, Khalifah Al-Mansur melihat itu maling pakai batu cincin. Kata Khalifah, ngapa dia digebugin? Oh, dia mencuri di pasar, digebugin orang di pasar. Coba lihat batu yang dipakai. Begitu dicopotin, oh seandainya dia pakai akik Yaman, dia gak bakal mencuri. Sebab apa? Orang yang sering pakai akik Yaman hatinya jadi lembut. Tuh, niat jahat hilang. Jangan kata dia digebukin, pengen nyolong aja juga jadi hilang. Itu barokah daripada batu dia punya khasiat
nyegah seseorang berbuat jahat. Tapi bagi laki-laki yang takut sama bini, jangan pakai aki kiamat. Kiamat. Iya. Nah, kalau takut sama bini, udah tidak saking takutnya sama bini. Ya. Yang gak diomelin sama bininya, piring bersih dicuci lagi. Lantar, udah bersih samuin. Kejoge itu. Ini orang Betawi pada batu cincin begitu. Makanya ada pantun lagi, jalan kaki jalannya licin, pulang-pulang metik gernu, lelaki gak pakai cincin, tangannya kayak tangan kunyuk. Para jemaah sekalian, dia biarkan betotakan gara-gara apa? Jauh sama ibadah. Inilah rahasia bagaimana hubungan kita di masyarakat merajut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah bisa tercipta dengan kita selalu mengamalkan yang lebih kolosal lagi. Kita yang tua tinggal dukung, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, mereka lah yang bakal melanjutkan Islam di masa yang akan datang. Ya, makanya hati-hati, jangan pada ribut mudah-mudahan apa pada berebut mic, jangan ya. Dan meningkatkan himmah kita terhadap agama. Selain kita rajin ngaji, itu khutbah Jumat diumumin kromol Jumat, disebutin tanggal hijriahnya, kan gitu. Kita udah lupa tanggal hijriah. Ingat-ingat tanggal hijriah tahun baru Islam sama Maulid. Sisanya kagak, orang kagak gajian tanggal hijriah. Iya, ya enggak. Dan juga zaman sekarang fitnah luar biasa. Kenapa? Muncul istilah Islamfobia, di mana umat Islam ditakut-takutin dengan syariat. Orang Islam benci sama Habib, orang Islam benci sama ibadah, orang Islam benci sama syariat. Ini Islamfobia istilahnya, dan mudah-mudahan semuanya itu dijauhkan dari diri kita dengan sebab kita kumpul bersama para ulama. Dan emang Rasulullah bangun persaudaraan melalui masjid peristiwa hijrah. Marilah kita hidupkan majlis kita ini dengan berbagai macam ibadah dan pengajian-pengajian yang ada. Ya, wabil khusus pengajian anak muda, kita awali kemajuan Islam dari masjid sebagaimana Rasulullah SAW menciptakan peradaban Islam sampai dini hari. Islam dikenal di barat, yaitu semua berawal dari masjid. Lihat ulama-ulama kita, dulu belum ada yang namanya universitas. Masjid itu fungsinya ganda. Ada rumah sakit, ya, serbaguna itu masjid. Wakaf, produktif, masalah umat semuanya di masjid. Jangan dulu, sampai orang sekolah belum ada kampus di masjid. Itu yang disebut al-jami'. Itu masjid serbaguna buat umat Islam. Kegiatan umat Islam, jantung umat Islam itu ada di masjid. Kalau umat Islam udah jauh sama masjid, maka umat Islam bakal runtuh, umat Islam bakal kagak maju. Emang dari awal umat Islam majunya berawal dari masjid. Apa gini hari tradisi yang dipertahankan, ada satu universitas tertua di dunia sebelum Al-Azhar, namanya Universitas Qarawiyyin yang ada di Fes, kota Fes, Maroko. Itu universitas tertua di dalam Islam. Itu kalau kita ke sono, saya udah ke sono, alhamdulillah, itu kampusnya di dalam masjid dan masih pakai halakoh. Ada syekhnya pakai halakoh. Zaman dulu menghidupkan tradisi talaki, ngaji. Ini yang selamat ngaji dengan talaki. Tradisi itu masih diamalin, enggak kayak sekarang. Orang sekolah tujuannya ngapain? Kerja. Orang sekolah tujuannya nyari duit. Kalau orang dulu enggak, emang semata-mata cinta ilmu, makanya maju. Nah, mudah-mudahan dengan masjid ini, dengan adanya wasilah subuh, yang tua sama yang muda sinkron, yang muda sama yang tua akur, sehingga kegiatan-kegiatan di masjid ini bisa berjalan dengan lancar. Wa man nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqqiqha bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Rizky Zulkarnain LCMA. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada apa yang sudah beliau sampaikan. Di antaranya yaitu dengan momen Hijriah ini kita pindah dari yang sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, dan juga sama-sama kita makmurkan tempat-tempat ibadah, masjid-masjid kita, majelis taklim kita yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk bisa hadir di tempat-tempat kebaikan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Julian Maulana Habibi yang telah memberikan masukan kepada teman-teman remaja untuk mendukung acara ini, dan juga untuk membantu panitia agar acara ini bisa sukses. Sekalian saya informasikan kepada jamaah di sini bahwasanya Majelis Taklim Nurul Hidayah yang dipimpin oleh Ustaz Julian Maulana Habibi MPDI diadakan setiap hari Jumat malam Sabtu, adapun waktunya jam 9 malam. Jadi untuk bapak-bapak yang mempunyai anak remaja, minta tolong diarahkan, minta tolong digerakkan, minta tolong dibimbing atau disuruh hadir di Majelis Taklim Nurul Hidayah, yang mana sekretariatnya adalah di Jalan Bulak Sari RT 7 RW 9. Jamaah yang hadir di pagi hari ini agar bisa mengarahkan anak-anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Dan yang terakhir, acaranya adalah doa penutup talqin dan zikir yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdul Majid Muhammad Bakri Syatay. Padanya dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sama-sama iman. Mohon doa kepada Allah Taala mudah-mudahan pertemuan ini memberikan barakah buat kita semua, jamaah semua, fikih dan juga akhirat. Ketika ya Rahim bisa Al-Fatihah. Sama-sama kita baca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa Bismillah lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa Allahumma sholli wa
الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي يا الله سيدنا النبي سيدنا النبي يا رسول الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي اقرأ banyak-banyak سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي يا الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا يا رسول الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر حبيب النبي قلبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي يا الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا يا رسول الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي يا عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا عبد القادر الجيلاني حبيب النبي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على نبينا محمد كما أنت أهله وفاتنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانك ما أكرمك وبحال ما علمك وعلى فرج ما أقدرك أنت ثقتي ورجائي فاجعل حسن الظن فيك دوائي يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم اجعلنا من أهل من طال عمره وحسن أعماله وأصلح والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا عيشة طيبة
في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محمد الأحوال حول أحوالنا وأحوال المسلمين لأحسن الحال. اللهم عافنا والمسلمين من كل بلاء يا عظيم، والطف بنا والمسلمين. نسألك اللطف فيما جرت به المقادير، نسألك اللطف في جميع أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بيدك التي لا تنام، واحفظنا في كنافك وبرزقك الذي لا يرام. ارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا الله يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. الله خير الحافظين وهو ارحم الراحمين. جبلنا بالعافيه سلامه، وحفظنا بالتقوى والاستقامه، وارزقنا كمال المثابات له ظاهرا وباطنا. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. بارك لنا في اولادنا وذريتنا، ولا تضرنا واياهم، وفقنا واياهم بطاعتك وارزقنا برهم. كما جعلنا اولادنا اخواننا وجماعتنا من اهل العلم ومن اهل الخير، ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضير. اللهم لك الحمد ومنك الفرج، واليك المشتكى وانت المستعان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله بسر الفاتحة.